Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina dari kelas BPIB yang akan menjelaskan makomat tentang At-Taubah. Kata At-Taubah berasal dari bahasa Arab, yaitu taubatan yang artinya kembali. Dalam Al-Quran, banyak kita jumpai ayat yang menganjurkan kepada manusia agar bertaubat. Antara lain, Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Setidaknya ada 4 alasan yang dapat dikemukakan tentang mengapa kita harus bertaubat. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang sering berbuat dosa dan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa bukanlah orang yang baik. Namun, mereka yang mau menyadari kesalahan dan dosanya dengan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulanginya setelah itu ialah orang yang baik. Perbuatan dosa yang kemudian tidak disertai dengan bertaubat akan menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun terhadap hamba-Nya, tidak memandang dosa yang sebesar gunung, seluas lautan, atau bahkan sampai tidak terhingga. Allah akan tetap menerima taubat hamba-Nya selagi belum terlambat. Yang ketiga, dosa yang kita lakukan jika tidak dihapus dengan air mata taubat justru akan menjadi noda hitam yang mengotori dan menghalangi hati untuk memperoleh hidayah dan cahaya Tuhan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati manusia dengan cermin. Apabila cermin itu terkena kotoran, maka tidak akan bisa untuk mengaca, terlebih memantulkan cahaya. Demikian juga pada hati manusia. Jika ia sering digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka akan sulit untuk menerima dan memantulkan cahaya. Yang keempat, dari segi psikologis, orang yang melakukan kesalahan atau dosa akan merasa gelisah, tidak tenang, bahkan bisa mengalami keterbelakangan jiwa. Maka dari itu, orang tersebut jika terus-menerus membiarkan perbuatan dosanya akan berdampak negatif bagi kesehatan psikologisnya. Dengan cara taubat inilah orang akan lapang jiwanya. Adapun taubat yang dimaksud oleh para sufi ialah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tentunya dengan disertai melakukan amal kebajikan, artinya adalah taubat yang sebenarnya. Bisa disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tidak akan membawa dosa lagi. Bagi kalangan sufi, untuk mencapai taubat yang sebenarnya ini terkadang tidak cukup dilakukan hanya satu kali saja. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa seorang sufi sampai 70 kali taubah, kemudian baru ia mencapai tingkat taubat yang sebenarnya. Karena taubat yang sebenarnya bagi kalangan sufisme adalah lupa pada segala hal kecuali Tuhan. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan bahwa taubat kita agar diterima oleh Allah harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, harus ada rasa penyesalan dalam hati atas segala dosa yang dilakukan. Terkadang sudah sadar akan dosa yang diperbuat dan langsung bertaubat, namun setelah itu malah bangga akan dosa yang telah dilakukan atau justru melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, berjanji dengan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat. Sebenarnya ini hanyalah
konsekuensi logis dari rasa penyesalan kita. Jika kita menyesal, maka harusnya tidak ingin mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Yang ketiga, perbanyak istighfar, yakni memohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita dinabobokkan oleh kemaksiatan dan dosa yang telah dilakukan. Nabi Muhammad SAW saja masih memohon ampunan kepada Allah, padahal beliau sudah mendapatkan garansi dari Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada garansi dari Allah? Yang keempat, berusaha menghindari atau meninggalkan lingkungan yang dapat memicu dan memacu berbuat maksiat dan dosa. Lingkungan pergaulan memang sangat kuat pengaruhnya. Orang yang mengaku dirinya bertaubat maka akan mencari tempat yang baik, sebab ini akan mendorong dirinya untuk berbuat baik. Yang kelima, jika perbuatan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus meminta kehalalan atau mengembalikannya kepada orang yang bersangkutan. Apabila orang yang telah kita zolimi telah tiada atau meninggal, maka kita dapat memberikan hak tersebut kepada ahli warisnya atau fakir miskin, dengan niat dapat memberikan hak tersebut kepada ahli warisnya dan memohon agar pahalanya disampaikan kepada orang tersebut. Tentunya ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan usaha yang maksimal. Maka dari itu, apabila bertaubat itu yang sungguh-sungguh agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam perkataan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.